Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah, saya dari kelompok 3. Mohon maaf sebelumnya, di sini kami dari kelompok 3 menggunakan metode PIA bikin video mandiri. Dikarenakan jarak rumah yang jauh dan juga di luar sana ada virus, jadi kita takut terkena virus. Oke, mohon Bapak bisa memakluminya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Jadi, evolusi itu perubahan secara perlahan-lahan yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama, yaitu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun. Berdasarkan hasil yang mengalaminya, evolusi dapat dibedakan menjadi evolusi kosmik dan evolusi organik. Evolusi kosmik yaitu evolusi yang terjadi pada makhluk yang tidak hidup atau bisa disebut juga abiotik. Contohnya, suatu keadaan darah beberapa ribu ratus tahun yang lalu diyakini mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan keadaan sekarang. Evolusi organik, evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Contohnya ular. Ular yang dahulu diyakini memiliki kaki namun sekarang tidak. Tetapi ular piton masih memiliki struktur berupa benjolan. Evolusi ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif yaitu evolusi yang kemungkinan akan bertahan hidup. Contohnya manusia. Manusia yang hidup di zaman sekarang diduga berasal dari manusia yang hidup sebelumnya, yang memiliki fenotipe yang jauh berbeda, atau bisa dikatakan juga berbeda spesies. Dan evolusi regresif. Evolusi regresif adalah evolusi yang akan kemungkinan punah, contohnya dinosaurus. Dan evolusi ini juga bisa dikatakan menjadi evolusi biologi yang akan dijelaskan oleh Raihan. Terima kasih. Oke, makasih Sarah. Jadi, evolusi biologi adalah dimulai saat pembentukan sel. Nah, teori biologi menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil molekul anorganik, nah ataupun evolusi kimia yang akhirnya berkembang menjadi struktur kehidupan sel. Buat struktur kehidupan sel, gambar berikut. Nah, jadi gini, struktur kehidupan sel itu ya di zaman dinosaurus yang telah dibahas oleh Siti Sarah. Nah, waktu saat itu dinosaurus adalah makhluk hidup yang tertera di zaman purba atau disebut juga ribuan tahun atau jutaan tahun, yang disebut juga evolusi kimia atau juga yang saya bahas yaitu adalah evolusi biologi, yaitu adalah di mana makhluk hidup terjadinya punah di saat itu. Tanda-tanda evolusi. Nah, jadi tanda-tanda evolusi adalah adanya mewariskan sifat keturunannya secara turun-menurun. Yang kedua adalah variasi sifatnya. Yang ketiga, kejelasan dengan alam. Nah, buat contoh gambarnya itu sebagai berikut. Nah, jadi ini tanda-tanda evolusi itu pedomannya itu lebih banyak hewan yang terkaitnya dengan alam. Yang contohnya itu sebagai gambar berikut. Perhatikan gambar di atas. Ciri-ciri evolusi. Nah, ciri-ciri evolusi adalah perubahan terjadinya populasi yang bukan perubahan individu. Nah, terus perubahannya itu frekuensi gen-gen yang tertentu, dan evolusi juga memerlukan penyimpangan genetik buat bahan mentahnya. Nah, buat perubahannya itu diarahkan sebagai buat ruang lingkungan. Nah, buat teori evolusi Lamarck akan dijelaskan oleh Marcella. Menurut Lamarck memiliki dua gagasan mengenai evolusi. Pertumbuhan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan yang tidak digunakan oleh makhluk hidup. Melalui gagasan ini, ia menganggap bahwa bagian tubuh yang terus-menerus digunakan untuk menjalani kehidupan dalam menghadapi lingkungan tertentu akan menjadi lebih besar dan lebih kuat dibanding anggota tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Perkembangan yang kedua
berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Pewarisan sifat atau ciri-ciri inilah yang merupakan hadiah yang diperolehnya selama hidupnya, yaitu contohnya adalah jerapah yang disebut berleher pendek, tapi karena lehernya terus-menerus menjulur untuk mendapatkan daun di pohon yang tinggi, jerapah mulai menjadi panjang. Leher panjang inilah yang ke semua keturunannya. Menurut Charles Robert Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Hanya makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam yang dapat bertahan hidup. Berdasarkan dengan Lamarck yang menganggap bahwa berbeda dengan Lamarck yang menganggap bahwa jerapah pada awalnya hanya berleher pendek. Darwin berpendapat bahwa leher jerapah pada awalnya bervariasi, ada yang pendek, ada juga yang panjang. Lewat proses seleksi alam, jerapah berleher pendek akhirnya punah, dan hanya jerapah yang berleher panjanglah yang hidup dan bereproduksi hingga saat ini. Selain itu, evolusi berdasarkan proses seleksi alam. Darwin juga berpendapat bahwa semua spesies yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama, yang berkembang dari waktu ke waktu. Wiseman August berpendapat bahwa perubahan sel-sel tumbuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Wiseman membuktikan teorinya dengan mengawinkan 2 ekor tikus yang masing-masing ekornya telah dipotong, kemudian anak-anak yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sama, hasilnya tetap anak-anak tikus yang berekor. Sekian dari saya, wassalamualaikum.